oleh Allah. Ibu-ibu, tidak ada doa yang diijabah oleh Allah apabila tidak diawali dengan salawat kepada beliau. Yang paling utama, Nabi yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Rasul illa kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah makna dari kata rahmat bagi alam semesta di sini? Jumhur ulama mengatakan maksud dari kata rahmat bagi alam semesta adalah dengan lahirnya Rasulullah Muhammad tidak ada lagi pemusnahan massal di alam semesta. Sekejam-kejamnya bencana yang melanda dunia semenjak adanya Rasulullah hanya bencana tsunami di Aceh. Karena apa? Karena rahmat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Bayangkan kita bayangkan, andaikan kita masih hidup di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, apabila ada orang dewasa yang tidak pergi beribadah di hari Sabtu, langsung Allah rubah mukanya menjadi kerah. Bayangkan kalau seperti itu sekarang, kalau ada laki-laki berkumis yang tidak pergi beribadah, langsung Allah rubah mukanya menjadi sapi. Yakin dan percaya, masjid-masjid akan penuh. Ketika kaum Nuh meminta kepada nabinya, wahai nabi kami, izinkan kami untuk menikahi sesama jenis kami, Allah langsung murka. Semua makhluk yang bernyawa pada saat itu Allah matikan. Bayangkan Bu, kalau seperti itu sekarang Pak. Di penghujung tahun lalu, bulan 12, Paus Fransiskus di Vatikan mengumumkan, mendeklarasikan bahwa mulai saat ini dibolehkannya pernikahan sesama jenis. Subhanallah. Makanya jangan heran sekarang kalau ada di media sosial kita mencela orang yang menikah sesama jenis, maka kita bisa dilaporkan di Komisi Perlindungan karena katanya itu melanggar hak asasi manusia. Subhanallah. Andai kan bukan karena rahmatnya Allah yang diturunkan kepada Rasul, maka yakin dan percaya alam semesta sudah musnahkan oleh Allah. Tapi karena rahmatnya Allah, kalau begini, apakah lagi menghalangi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah tarawih rahimahullah, kenapa mendengarkan ceramah begitu penting, ibu-ibu, bapak-bapak? Rasulullah bersabda, saya lebih suka umatku mendengarkan sejenak ceramah dibandingkan sholat sunat 100 rakaat. Apa ada yang bisa sholat sunat 100 rakaat di sini? Ternyata Rasulullah lebih suka, pahalanya lebih suka kalau kita memperhatikan sejenak. Makanya ketika ceramah, baca Al-Quran pun dihentikan, berzikir pun dihentikan, karena kedudukannya sangat besar. Hari ini kita bersyukur karena masih dipinjamkan Allah umur memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan begitu mulia? Karena hampir semua fasilitas untuk beribadah ada pada bulan suci Ramadan. Sederhananya bapak-bapak, Pak Imam, kalau kita lihat orang kapan di bulan Ramadan saja tidak mau masuk masjid, biasanya di luar bulan Ramadan lebih tidak mau. Itu sederhananya. Ibadah puasa yang kita lakukan memiliki keutamaan tersendiri di hadapan Allah. Ada empat kelebihan ibadah puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Apa kelebihannya? Yang pertama, ibadah puasa termasuk ibadah sir, ibadah rahasia. Hanya kita dan Allah yang tahu. Susah kita bedakan yang mana hebat puasanya dengan yang tidak hebat. Kalau katakanlah suci, mungkin kita bisa lihat, oh 7 kali katakanlah suci. Atas sholat mungkin sujudnya lama. Tapi untuk puasa hanya kita dan Allah yang tahu. Biasa kejadian orang yang tidak berpuasa jauh lebih luluh dibandingkan orang yang berpuasa. Karena memang hanya kita dan Allah yang tahu. Ibadah privat, ibadah latihan keikhlasan kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, semua ibadah yang kita lakukan Allah jaminkan pahalanya dengan angka-angka. Ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahalanya. Ketika kita sholat berjamaah 27 derajat. Tapi kata Allah untuk ibadah puasa pahalanya urusan Masya Allah. Allah tidak tentukan berapa besar pahalanya. Kenapa begitu? Saya kasih contoh sederhana Pak. Ketika kita suruh seseorang kerjakan tehel masjid ini, gajinya 100.000 per hari. Bandingkan yang mana bagus kerjanya dengan kita mengatakan kerjakan tehel masjid ini, persoalan gaji belakangan kita atur.
Biasanya kalau belum ditentukan kerjanya bagus. Kalau ditentukan bagus atau tidak bagus secara kerja itu gaji berapa 100.000. Tapi kalau belum ditentukan boleh jadi ketika cara kerjanya bagus kita kasih juga bonus yang lebih karena gembira hati kita melihatnya. Begitu pula Allah. Allah sengaja belum menentukan karena apa? Tergantung bagaimana kualitas puasa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan ibadah puasa dibandingkan ibadah lain adalah semua amal ibadah yang kita lakukan balasannya adalah udkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Tapi puasa bukan surga yang dijanjikan oleh Allah. Balasan untuk orang yang bagus puasanya adalah bertemu langsung dengan Allah. Masya Allah, bertemu langsung dengan Allah. Bahagia perasaan ketika kita bisa masuk ke dalam rumah jabatan gubernur. Tapi ternyata jauh lebih bahagia ketika kita bisa menyaksikan senyuman sang gubernur. Bahagia ketika kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi ternyata kebahagiaan yang hakiki adalah apabila kita bisa bertemu langsung dengan Allah. Makanya Umar bin Khattab selalu mengatakan, biarlah saya masuk ke dalam neraka yang penting dengan senyumannya Allah daripada saya masuk dalam surga tapi dengan kebenciannya Allah. Masya Allah. Jadi tujuan apa? Janji yang dijanjikan oleh Allah adalah untuk orang yang bagus puasanya adalah bertemu langsung dengan Allah. Ketika Allah ridho kepada kita, tidak mungkin kita tidak ditarik masuk ke dalam surga. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kelebihan ibadah puasa dibandingkan ibadah lain adalah ketika kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bayangkan Pak, banyaknya orang pada saat itu. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Saat ini di Indonesia saja sudah lebih 260 juta jiwa. Pada saat itu kita dikumpulkan sama untuk antri menunggu catatan amal kita. Bayangkan susahnya Bu, antri tabung gas saja begitu susahnya. Kita dikumpulkan sama untuk menunggu antrian. Tapi ternyata untuk orang yang bagus puasanya tidak antri. Mereka akan dipanggil oleh Allah. Wahai hambaku yang berpuasa, masuklah ke dalam surga tanpa dihisab melalui pintu yang namanya Babul Rayyan. Masya Allah. Kita disiapkan pintu apabila ibadah puasa kita bagus, yaitu pintu yang namanya Babul Rayyan. Kesimpulannya, kita perbaiki ibadah puasa kita karena ini adalah anugerah terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita. Betapa banyak saudara kita yang masih ingin beribadah seperti kita, tapi saat ini daerah mereka sedang lockdown. Betapa banyak saudara kita yang ingin beribadah seperti kita, tapi tadi pagi atau bahkan tadi sore mereka sudah dipanggil menghadap oleh Allah. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang mati hari ini sama seperti kita, menganggap bahwa besok kita masih hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.